Cerita diawali oleh seorang pemuda yang sedang tertidur dalam suatu ruangan. Kemudian ia bermimpi sedang berada di dunia kerajaan dan sedang menyisiri dan merapikan pakaian seorang pangeran yang sangat tampan dan rupawan. Dalam mimpi tersebut, ia tengah berciuman dengan seorang pangeran tampan hingga akhirnya dia terbangun dari tidurnya. Namanya Jang Eunho, seorang siswa SMA semester akhir. Eunho diketahui sangat menyukai dunia lukisan. Jam sekolah telah selesai dan Eunho pun pergi ke sebuah museum lukisan dan di sana dia mendapatkan sebuah keanehan. Ia memandang satu jenis lukisan yang menurutnya sangat mengagumkan. Tanpa ia sadari, lukisan tersebut menyimpan sejuta cerita yang sangat menyeramkan. Kemudian ia bertemu dengan seorang wanita yang entah datang dari mana. Perempuan tersebut mengatakan bahwa Eunho lah pemilik dari lukisan tersebut. Kejadian aneh mulai terulang kembali. Perempuan menghilang dan kemudian Eunho pun ikut menghilang. Saat terbangun, Eunho pun bingung dan kaget menemukan ia tersadar di tengah-tengah hutan yang entah berantah keberadaannya tanpa diketahui oleh orang lain. Eunho bangun dan melihat lingkungan sekitar, melihat dua orang pemuda sedang membunuh seseorang tanpa alasan yang begitu jelas. Eunho kaget dan bingung dengan apa yang telah terjadi. Dan dua pemuda itu menyadari keberadaannya. Kemudian ia mengancam akan membunuh Eunho dengan pedangnya. Perasaan kaget, takut, dan bingung menghantui Eunho, di mana ia tidak mengetahui ia berada. Kemudian ia terjatuh. Eunho tersadar dengan rasa sakit di pinggangnya. Kemudian ia bangun, bingung, dan melihat sebuah keanehan. Eunho begitu terkejut mengetahui ada sebuah dinding transparan di hadapannya. Kemudian perempuan di pameran lukisan tadi muncul di hadapannya dan menjelaskan bahwa Eunho memiliki misi khusus, yaitu menyelesaikan lukisan yang telah ia buat sebelumnya, di mana lukisan tersebut adalah jalan penghubung jika Eunho ingin kembali ke dunia asalnya, sampai ia menyelesaikan lukisan tersebut dengan sempurna. Prajurit yang menyodorkan pedang kepada Eunho tadi menemukannya dan membawanya kembali ke sebuah rumah di dekat perkampungan untuk dimintai keterangan. Saat diinterogasi, seorang pemuda bingung dengan barang bawaan Eunho serta pakaian Eunho yang ada kancing. Kemudian pemuda itu berkata bahwa ia akan memaafkan dan melepaskan Eunho jika ia berhasil mengirimkan suratnya ke kerajaan. Pemuda satunya bingung kenapa ia melepaskan Eunho dan membiarkan tetap hidup. Ia beralasan karena Eunho memiliki kehidupan juga dan harus diteruskan. Kemudian ia menyerahkan surat yang dituliskan tadi kepada Eunho untuk diserahkan ke keluarga kerajaan. Ketika malam, Eunho mulai berpikir dan kebingungan tentang apa yang semua yang telah terjadi padanya. Ia mencoba bertanya kepada pemuda berbaju putih itu. Diketahui bahwa ia bernama Lihon, seorang pangeran dari sebuah kerajaan ternama di perkampungan ini. Dan yang satunya bernama Gegum, ajudan dari Lihon. Pagi pun menjelang dan Eunho bersiap untuk mengantarkan surat tersebut ke kerajaan. Tapi Lihon berkata, jika pakaian Eunho seperti itu, maka ia akan terbunuh di jalan. Dan kemudian ia diberikan baju oleh Lihon seperti layaknya baju sebuah kerajaan. Namun pakaian yang dikenakan Eunho terlihat sedikit berantakan dan Lihon berusaha untuk merapikan. Layaknya seseorang yang sedang cemburu, Gegum pun mengambil alih dan merapikan pakaian Eunho dengan sedikit kasar dan emosi yang telah diluapkan. Singkat cerita, Eunho pun berangkat menuju kerajaan. Meskipun ia tidak tahu seperti apa, di mana, dan bagaimana kerajaan itu, namun ia tetap berjalan. Di perumahan, Gegum melihat sebuah alat yang sangat ia bingung dan baru pertama kali melihatnya. Apakah itu? Terlihat sepertinya Gegum baru pertama kali bertemu dengan kertas buku. Ia bingung setengah mati. Dengan perasaan yang begitu campur aduk, Eunho berlari menyusuri hutan, berharap bahaya tidak akan menemukannya. Hingga akhirnya Eunho berhenti di sebuah perbukitan dan melihat pemandangan yang begitu tak asing di matanya. Ia teringat akan lukisan tadi dan ia baru tersadar pemandangan tersebut adalah sama dengan lukisan yang ia lihat.
Di dalam hutan, Eunho ditodong oleh seorang pria menggunakan pedang begitu tajam. Ketika ia berbalik, ternyata itu Sojin, teman SMA-nya yang ada di adegan awal pada film ini. Ia bertanya, kenapa Sojin bisa ada di dunia ini? Dengan maksud menolong Sojin, ia membawa Sojin menemui Pangeran Lohan dan Gegem di rumah kampung tersebut. Mereka bingung, kenapa Eunho kembali lagi? Bagaimana dengan suratnya? Dan siapa yang ia bawa? Eunho berkata bahwa ia akan mengirimkan suratnya nanti. Sekarang ia ingin membantu Sojin dan mencari cara bagaimana ia bisa kembali. Lohan mengaku semenjak datangnya Eunho, dunia mereka menjadi lebih ceria. Malam pun tiba. Eunho dan Sojin beristirahat di kamar yang sama. Eunho tak henti-hentinya bertanya bagaimana cara Sojin kemari dan bagaimana caranya mereka bisa kembali ke dunia asal mereka. Tapi Sojin merespon lain dan memilih untuk tidak menjawab serta ingin melanjutkan istirahatnya. Saat mereka tertidur, terlihat seseorang berusaha untuk membunuh Pangeran Lohan. Gegem berhasil menangkap pelakunya. Ketika Eunho dan Lohan keluar, Eunho tampak marah karena melihat temannya ditodong oleh Gegem. Kemudian Sojin menyandera Eunho dengan iming-iming akan membunuh Eunho jika mereka tidak melepaskannya. Sojin juga berkata bahwa ini adalah perintah dari ratu. Eunho baru menyadari bahwa Sojin yang ia kenal ternyata bukan Sojin dari masa depan seperti yang ia kenal. Ia adalah orang lain. Pangeran Lohan meminta Gegem untuk melepaskannya. Eunho begitu panik dan syok dengan kejadian yang baru saja ia alami. Karena kejadian tersebut, mereka memutuskan untuk tidur bersama di ruangan yang sama dengan alasan keamanan bersama. Ketika pagi menjelang, tampak Pangeran Lohan mulai menaruh rasa perhatian yang lebih terhadap Eunho. Tampaknya di sini mulai tumbuh benih-benih asmara dari Pangeran Lohan ke Eunho. Tapi Pangeran Lohan merasa bingung dan asing dengan barang-barang yang dibawa oleh Eunho dari masa depan. Ketika bangun tidur, Eunho keluar dan bertemu Gegem. Kemudian mereka mengobrol. Eunho bertanya, kenapa kerajaan begitu membenci Pangeran Lohan? Gegem menjelaskan bahwa ini semua adalah ulah saudaranya Pangeran Lohan yang sangat menginginkan tahta kerajaan dari tangan Pangeran Lohan hingga menghalalkan segala cara, termasuk membunuh Pangeran Lohan. Pangeran Lohan yang begitu penasaran dengan lukisan Eunho kemudian bertanya, apakah Eunho seorang pelukis? Ia menjawab iya. Kemudian Pangeran Lohan meminta saran dari Eunho serta menilai lukisan-lukisan yang telah ia buat. Kemudian Eunho memujinya dan mengatakan bahwa ini memiliki ciri khas yang begitu sulit untuk ditiru oleh pelukis lainnya. Tampak Pangeran Lohan sangat begitu tersipu malu akan pujian tersebut dan meminta Eunho untuk mengajarinya cara melukis yang benar. Kemudian Eunho menyadari ada yang aneh dari pangeran. Terlihat pipinya memerah karena tersipu malu. Lalu pangeran pun mulai berdalih bahwa ini bukan karena malu, melainkan karena cuaca yang begitu dingin. Eunho pun menggoda Pangeran Lohan dengan mengatakan bahwa ia tampak begitu manis. Jelas Pangeran Lohan lebih tersipu malu dari sebelumnya. Kemudian Pangeran Lohan meminta izin kepada Gegem dan mengatakan bahwa ia akan pergi melukis bersama Eunho di daerah hutan guna mencari spot terbaik dan tempat berduaan. Eunho pun berusaha meyakinkan Gegem bahwa ia akan melindungi pangeran dari segala mara bahaya dengan segala kemampuan yang ia miliki. Dengan berat hati pun Gegem mengizinkannya dengan ancaman jika pangeran terluka maka Eunho pun akan habis di tangannya.
Hingga tibalah mereka di sebuah tempat yang mereka rasa itu cocok untuk menjadi bahan lukisan terbaru mereka, serta untuk menyelesaikan misi Eunho untuk kembali ke dunia asalnya. Tampak Eunho mulai mengagumi sosok Pangeran Lohan. Cara pandangnya pun mulai berbeda. Di sini, benih-benih asmara dari keduanya pun mulai bermunculan. Eunho menyukai Pangeran Lohan, Pangeran pun menyukai Eunho. Mereka berdua tanpa hanyut dalam suasana hening di atas perbukitan, menyelesaikan lukisan, berduaan tanpa adanya gangguan dari para setan. Singkat waktu, mereka pun kembali dan pulang ke perumahan. Tampaknya di sini, Gegem mulai cemburu dengan kehadiran Eunho. Karena semenjak kehadiran Eunho, ia dapat melihat Pangeran Lohan dirasuki penuh kebahagiaan, bahkan dengan senyuman yang sama sekali belum pernah ia saksikan sebelumnya. Gegem juga menyadari, semenjak kehadiran Eunho, Pangeran Lohan terlihat lebih ceria, lebih bahagia, lebih murah tersenyum dibandingkan ketika ia bersamanya sebelum Eunho datang bersama mereka. Hari-hari terus berlalu. Eunho dan Pangeran Lohan menyelesaikan lukisan mereka. Tampak di sini keduanya mulai merasa nyaman dan mulai merasakan benih-benih asmara itu tumbuh menjadi benih-benih cinta. Kemudian mereka melanjutkannya dengan bercanda gurau serta mengganggu, menjahili, guna untuk mencairkan suasana dari ketegangan yang ada. Tanpa disadari, mereka berdua mulai melupakan lukisan tersebut dan hanyut dalam kehangatan hubungan yang mereka bentuk di daerah perbukitan tersebut. Hingga pada akhirnya, mereka mulai memberanikan diri untuk melakukan hal yang lebih dari sekedar bercanda. Ketika malam tiba, Gegem tampak begitu panik karena Pangeran Lohan belum sampai ke rumah. Gegem sangat khawatir karena jika terjadi sesuatu kepada Pangeran Lohan, ia tak akan memaafkan dirinya sendiri. Mereka berdua akhirnya kembali. Gegem dengan rasa penuh khawatir, merasa sedikit lega dengan melihat Pangeran Lohan yang kembali ke rumah. Namun tidak dengan Eunho. Gegem merasa begitu kesal dengan Eunho hingga memukulinya berkali-kali. Di sini tampak Pangeran Lohan sangat mengkhawatirkan keadaan Eunho dan memarahi Gegem serta mendorong Gegem untuk menjauh dari Eunho. Tampaknya di sini perdebatan cinta segitiga mulai memanas. Pangeran Lohan pun mengobati luka Eunho dan bertanya, kenapa Eunho tidak membalas perbuatan Gegem? Eunho menjawab, ia akan melakukan hal yang sama jika itu terjadi kepada Pangeran Lohan. Ia akan berbuat kasar, bahkan emosi dengan seseorang yang telah membuatnya khawatir terhadap Pangeran Lohan. Sontak saja jawaban tersebut membuat Pangeran Lohan sangat mengagumi Eunho. Saat pagi menjelang, Eunho menemui Gegem untuk meminta maaf dan menyesali perbuatannya. Ia sangat tidak menyangka bahwa hal itu akan membuat Gegem begitu emosi. Kemudian Eunho bertanya kepada Gegem, apakah Gegem merasakan hal yang sama terhadap Pangeran Lohan? Karena jelas dari perbuatannya, dari tingkah lakunya, bahwa Gegem juga menyimpan perasaan khusus kepada Pangeran Lohan. Di saat tengah asik bermenung, Eunho pun mulai teringat akan lukisan yang pernah ia bawa dari masa depan. Lukisan yang ia dapat dari sobekan buku yang ia bawa.
Tanpa Eunho mulai kebingungan mencari sobekan kertas yang ia sembunyikan di suatu tempat, hingga akhirnya ia menemukannya. Kemudian ia bertanya kepada Gigem, apakah ia pernah melihat lokasi yang ada di lukisan ini? Gigem menjawab, belum pernah. Tampaknya Eunho di sini mulai lupa akan misi sebenarnya, dan lokasi yang ia tunjukkan kepada Gigem pernah ia datangi. Kemudian ia bertanya kepada Pangeran Lohan. Jelas saja, menurutnya seorang pangeran tentu hafal akan lokasi-lokasi yang ada di wilayahnya. Tapi di sini Pangeran Lohan malah bingung dengan kertas yang ia pegang. Jenis kertas apa ini? Kenapa begitu licin, putih, dan ini tidak pernah ada di kerajaan sebelumnya? Di sini Eunho menjelaskan bahwa jika ia menyelesaikan lukisan tersebut, maka ia dapat kembali ke masa depan. Namun malam harinya, Eunho mulai merasa kebingungan, karena jika ia kembali ke masa depan, ia harus meninggalkan Pangeran Lohan sendirian kembali, dan meninggalkan kerajaan ini, di mana ia sudah mulai nyaman dengan kerajaan ini. Ia mulai gundah gulana, mulai merasakan galau. Saat pagi menjelang, Gigem datang menemui Eunho yang masih tertidur. Kemudian Gigem bertanya kepada Eunho mengenai cerita Eunho tempo hari, mengenai Eunho yang berasal dari masa depan. Apakah itu benar? Kemudian Eunho menjawab, benar, saya berasal dari masa depan, tahun 2021. Kemudian Gigem meminta satu permintaan kepada Eunho. Jika Eunho kembali ke masa depan, tolong bawa Pangeran Lohan bersamanya, karena ia tak mau jika Pangeran Lohan harus mati terbunuh karena meminum racun dari kerajaan. Eunho menjelaskan, ia dapat kembali ke masa depan jika dia sudah selesai menyelesaikan lukisan yang tempo hari ia tunjukkan kepada Gigem, karena lukisan tersebut menjadi satu-satunya jalan untuk Eunho kembali ke masa depan. Dan Eunho juga berjanji akan membawa Pangeran Lohan serta Gigem untuk pergi ke masa depan dan memulai kehidupan baru. Di tengah asik mengobrol, ternyata Pangeran Lohan menunggu Eunho di luar untuk melanjutkan lukisan. Tampak Pangeran Lohan sudah mulai sedikit kesal karena menunggu Eunho terlalu lama. Kemudian Pangeran Lohan pun merajuk. Eunho berusaha memujuk Pangeran Lohan dan mengatakan bahwa hanya ada satu cara agar Eunho bisa kembali ke masa depan, yaitu dengan menyelesaikan lukisan yang pernah ia buat bersama Pangeran Lohan. Dan di sini ia meminta bantuan Pangeran Lohan untuk menyelesaikannya secara bersama, dan berjanji akan membawa serta Pangeran Lohan ke masa depan bersamanya. Mendengar alasan tersebut, Pangeran pun merasa bersalah dan ingin membantu Eunho agar bisa kembali ke tempat asalnya. Di sini mereka mulai melanjutkan untuk menyelesaikan lukisan yang sempat tertunda beberapa hari. Di sela-sela melukis, ternyata mereka berdua mulai mengungkapkan perasaan masing-masing, di mana Pangeran Lohan mengakui bahwa ia mulai menyukai Eunho, dan Eunho pun merespon perkataan Pangeran Lohan dengan membalasnya bahwa ia juga mulai menyukai Pangeran Lohan. Pangeran Lohan pun berinisiatif untuk membantu Eunho dengan cara membelikan peralatan lukisan yang mulai sedikit habis dan membelinya di pasar di dekat perkampungan, dengan meminta Gigem untuk menunggunya saja di perumahan, jangan mengikutinya, karena ia ingin belajar mandiri tanpa dikawal siapapun. Lagian di perkampungan juga tidak ada yang mengenal sebagai seorang pangeran. Ketika berada di perkampungan, Pangeran Lohan mengetahui sebuah informasi yang mengejutkan. Informasi dari kerajaan bahwa kerajaan akan membunuh pangeran dengan cara meracuninya melalui sebuah makanan. Mendengar kabar tersebut, Pangeran pun emosi terhadap Gigem dan Eunho, karena mereka berdua ternyata sudah tahu berita tersebut jauh sebelum Pangeran Lohan mengetahuinya dan menyembunyikannya dari Pangeran Lohan. Tampak di sini, Gigem dan Eunho merasa bersalah karena telah menyembunyikan informasi tersebut dari Pangeran Lohan. Kemudian, Eunho menjelaskan bahwa ia akan membawa Pangeran Lohan dan Gigem ke masa depan agar mereka berdua bisa memulai hidup baru
dengan cara menyelesaikan lukisan yang sempat tertunda, karena itu merupakan misi untuk Eunho agar ia bisa kembali ke masa depan. Singkat cerita, mereka akhirnya menyelesaikan lukisan tersebut dan tampak Eunho tengah bersiap-siap untuk kembali ke masa depan dengan membawa barang-barang yang ia bawa sebelumnya. Kemudian, mereka memulai ritual dengan cara menempelkan tangan Eunho di lukisan tersebut untuk membuka portal ke masa depan. Namun ternyata gagal. Tampak mereka sangat kebingungan apa yang salah dari semua ini. Lukisan yang sudah benar, namun kenapa ini tidak bekerja? Mereka sangat kaget dan bingung sekali, karena dengan waktu bersamaan, rombongan kerajaan pun datang untuk menemui pangeran guna membunuh pangeran. Dan Gigem berinisiatif untuk memantau lingkungan sekitar, dan mereka harus menyelesaikan lukisan tersebut sebelum pasukan kerajaan datang menemui mereka. Di sini, Eunho dan Pangeran Lohan mulai menyelidiki satu persatu di mana yang kurangnya, dan mereka sadar ternyata ada satu objek yang tertinggal. Ternyata Eunho lupa untuk menggambar mereka bertiga dalam lukisan. Namun rombongan kerajaan pun tiba dan mereka bertiga kabur ke tengah hutan guna melindungi pangeran agar tidak dibunuh oleh pasukan kerajaan. Di sini Gigem pun mulai mengalah dan mengorbankan dirinya untuk mengulur waktu agar Pangeran Lohan dan Eunho dapat kembali melanjutkan perjalanannya dan menyelesaikan lukisan tersebut. Namun ternyata Gigem telah didatangi oleh perempuan dari lukisan dan mengatakan bahwa Gigem bisa membantu Pangeran Lohan dan Eunho untuk kembali ke masa depan dengan cara menguburkan lukisan yang telah mereka perbaiki dan sempurnakan di bawah tembok kerajaan. Maka ketika hal itu terjadi, portal ke masa depan pun akan terbuka dan Gigem bisa ikut bersama mereka ke masa depan. Dan itulah satu-satunya hal yang dapat dilakukan. Di sini, Pangeran Lohan dan Eunho mulai menyempurnakan lukisan mereka dengan cara menggambarkan mereka bertiga di dalam lukisan tersebut. Singkat cerita, 2 tahun pun telah berlalu. Eunho yang saat ini sudah menjadi mahasiswa di tahun kedua di sebuah universitas, dan Pangeran Lohan yang telah menjadi seorang pelukis dan akan menyelenggarakan sebuah pameran lukisan dirinya sendiri. Pangeran Lohan tampak terkejut melihat seseorang, dan saat dilihat, ternyata itu Gigem. Gigem berhasil kembali dan ikut mereka ke masa depan dengan selamat. Selesai.